Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya tanggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru dengan taat hidup sesuai kehendak firman Tuhan. Ini hari ini tepat bertepatan dengan tahun baru teman-teman, 1 Januari 2022 gitu. Nah, ini kebenaran saya dapat inspirasi kok mengupas bagaimana kita menjadi manusia baru. Ya syukur-syukur teman-teman, apa yang terjadi ini kok bisa bertepatan antara tahun baru 1 Januari 2022 dengan materi yang saya mau sharingkan itu adalah menjadi manusia baru teman-teman. Mudah-mudahan bagi yang mendengar, keluarga saya atau teman-teman saya mendengar itu yang memang tahun 1 Januari 2022 ini adalah masa dimulainya kita belajar untuk hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, teman, menjadi manusia baru. Nah, ini mudah-mudahan dari dasar kitab Efesus pasal 4 ayat 17:32 dan kitab Matius pasal 7 ayat 15:28 ini teman-teman bisa menggiring kita bagaimana caranya kita mau tergerak untuk bisa benar-benar menanggalkan cara-cara hidup lama kita, teman-teman. Karena cara-cara hidup lama kita, kalau bicara kita percaya Tuhan dan kita percaya firman Tuhan, kita mengenal Tuhan Allah secara pribadi dan kita juga mengenal firman Tuhan Allah gitu. Itu sebenarnya cara hidup yang seperti yang kita lakukan sekarang sebagai manusia lama, sebagai parameter hidup itu adalah dari bagaimana menyesuaikan dengan mengadaptasi dengan apa yang terjadi di dunia ini, teman-teman. Jadi memang kembali lagi dunia ini menghendaki rancangan dan kehendak yang berbeda dengan Tuhan. Itu cerita duniawinya gitu. Kalau bicara secara detail orang-orang dunia, ya sama saja teman-teman. Orang-orang dunia itu tidak memikirkan apa yang dirancang dan kehendaki Tuhan gitu. Beda sekali, teman. Begitupun juga dengan orang-orang yang berkeyakinan, teman. Orang dunia dan juga orang-orang berkeyakinan. Orang-orang berkeyakinan ini yang saya selalu ingatkan bahwa orang berkeyakinan ini jangan-jangan jumlahnya yang terbanyak, teman-teman. Jadi bisa keluarga kita, bisa teman-teman kita yang sudah beranggapan beragama gitu. Bahwa beragama itu sudah cukup. Tapi kalau menurut pengertian saya, menurut pengertian dari mentor rohani atau rohaniawan yang lebih dalam gitu, pengertian dari firman Tuhan, ternyata beragama itu kan bagus, teman, baik gitu. Tapi tidak berhenti cuma di agama, teman. Bagaimana Tuhan ini harus hidup di dalam kehidupan kita, bukan cuma sebagai seperti benda mati gitu, yang hanya sifatnya ya cuman yang firman Tuhan yang mati, firman Tuhan yang tidak dapat dijalani dalam hidup kita. Itu salah besar, teman-teman. Jadi kembali lagi bahwa beragama baik, tapi kita harus melakukan firman Tuhan itu baru kehidupan yang benar, teman-teman. Nah, melakukan kehendak Tuhan itu ya kembali lagi ya kita harus mengenal akan Tuhan pribadi, kita harus mengenal akan firman Tuhan, kita juga harus lebih dalam mengenal firman Tuhan. Nah, dari situ akan timbul pengertian yang berbeda, teman-teman. Tidak hanya sekedar mengenal, tapi mulai mengerti, teman-teman. Mengerti baru batasannya dari pikiran perasaan kehendak kita aja, teman-teman. Baru mengerti, tapi lebih baik daripada tidak mengenal gitu. Ya kalau cuma sekedar tahu aja kan bagaimana, apalagi kalau yang disebut mengenal itu hanya sebatas parameternya tahu, teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang berasumsi gitu, ya sekedar karena sering mendengar nama Tuhan atau mungkin kebenaran hidup di Indonesia itu kan memang parameternya harus berketuhanan, teman. Jadi seolah-olah terbawa oleh memang keharusan berketuhanan itu, akhirnya kita seolah-olah di bawah alam sadar kita, ya kita sudah merasa kenal Tuhan gitu. Ya karena memang dari pemerintah Indonesia menghendaki bahwa semua orang di Indonesia itu harus beragama, harus berketuhanan. Nah, cuman karena itu saja kita beranggapan bahwa kita jadi sudah kenal Tuhan Allah dan kita sudah mengenal firman Tuhan Allah. Itu kan benarnya kalau menurut saya harusnya itu bukan kategorinya mengenal, teman-teman. Itu baru kategorinya tahu gitu, bahwa yang namanya Tuhan itu ada, ya Tuhan itu harus disembah gitu, firman Tuhan itu ada, firman Tuhan itu harus dilakukan gitu. Ya cuma sekedar tahu aja, teman. Tapi kurang mendalam gitu. Makanya kembali lagi beragama itu baik,
Tapi rasanya akan lebih benar apabila kita juga benar-benar mengenal loh, bukan hanya tahu, benar-benar mengenal akan pribadi Tuhan Allah, benar-benar mengenal akan apa yang diperintah peraturan dalam firman Tuhan Allah gitu. Itu harus, kebenaran itu harus sampai ke titik itu teman-teman. Tidak cuma cukup sebatas tahu saja. Nah, waktu kita sudah mau mengenal itu, karena mau mengenal itu istilahnya haknya kita teman-teman, hak free will-nya kita. Tuhan tidak bisa memaksa kita harus mau gitu, harus mau mengenal Tuhan pribadi, harus mau mengenal firman Tuhan. Tuhan itu tidak bisa paksa itu teman-teman. Itu urusan kemauan, itu adalah hak prerogatifnya kita, haknya free will-nya kita gitu. Jadi kalau bicara mau itu harus lahir dari hati kita. Kita mau nggak? Nah, kalau kita sudah mau teman-teman, mau mengenal firman, ya otomatis kita mulai menggali teman-teman. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, akhirnya kita mendapat pengenalan bahwa oh, kalau untuk mengerti firman Tuhan lebih dalam dari pikiran perasaan Tuhan, bukan dari pengenalan akan pikiran perasaan kita sebagai manusia teman-teman. Ya mau nggak mau, ya kita harus benar-benar minta roh Tuhan untuk bisa ya menghidupkan minta Tuhan agar bisa benar-benar menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Waktu pengenalan itu yang menyebabkan kita mengerti bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan roh Tuhan di dalam setiap manusia gitu. Pengenalan firman Tuhan itu yang membuat kita mengerti bahwa di dalam tubuh kita itu ada tubuh, jiwa, roh gitu, di mana roh kita itu adalah sebagai bait, sebagai rumah gitu dari si roh Tuhan tersebut. Nah, apabila kita sudah mengerti bahwa di dalam kita ada roh kita, berarti manusia itu terdiri tubuh, jiwa, roh, bukan hanya seperti manusia dunia atau keyakinan tahu bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa saja teman-teman. Tapi benarnya manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh ini yang bisa menghidupkan roh Tuhan itu teman-teman. Waktu roh Tuhan ini hidup, pengenalan akan firman Tuhan kita jadi berubah teman-teman. Pengenalan itu akan berubah menjadi pengenalan dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan, bukan pengenalan yang cuma dari pikiran perasaan kehendak kita. Memang awalnya begitu teman-teman. Ya, pengenalan itu dasarnya dari pikiran perasaan dan kehendak kita. Tapi itu lebih baik teman-teman daripada tidak mengenal, hanya tahu saja gitu. Kalau hanya tahu, ya kembali lagi, yaitu secara beragama, secara formality, karena negara menghendaki kita harus beragama, negara menghendaki kita harus berketuhanan yang Maha Esa. Ya ini cuma sebatas ya tahunya itu saja teman-teman. Nah, ini yang maksud saya, kalau kita mau menggali lebih dalam, ya kita tidak cuma cukup dengan tahu saja, tapi harus mengenal. Nah, mengenal ini yaitu ada dua tahap teman. Mengenal karena dari pikiran perasaan kehendak kita tentang pribadi Tuhan dan firman Tuhan, dan akan berlanjut teman-teman setelah kita lebih dalam menggali pengenalan firman Tuhan dan Tuhan pribadi itu, ya akan Tuhan bukakan teman-teman pengenalan, pengertian akan firman Tuhan dan Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan teman. Ini pasti beda banget teman. Kalau dari sisi Nasrani itu udah jelas dibedakan antara firman yang sama gitu, firman yang dimengerti dengan pikiran perasaan kehendak kita sendiri, itu jelas teman. Itu disebutnya logos itu. Firman yang sama itu disebut logos. Tapi begitu firman yang sama digerakkan oleh roh Tuhan itu atas dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, firman yang sama pun ini berubah menjadi bukan logos teman, berubah menjadi rema gitu. Jadi rema adalah firman yang sama, cuman digerakkan oleh pikiran perasaan kehendaknya Tuhan Allah langsung teman. Itu namanya rema. Tapi firman yang digerakkan oleh pikiran perasaan kehendak kita, yaitu namanya logos teman-teman. Jadi cuman tertulis, cuman teoritis gitu, kaku baku gitu. Ya seperti hukum-hukum dunia pada umumnya, tidak beda dengan kita misalnya ke notaris gitu untuk mengadakan pengikatan perjanjian. Ya cuma sebatas seperti itu. Tapi yang namanya firman Tuhan kan bukan seperti hukum-hukum di notaris tadi teman-teman. Firman Tuhan itu adalah hidup gitu. Jadi kalau firman Tuhan tidak hidup, kita baca belasan kali, puluhan kali, rasanya kita sudah hafal benar-benar firman Tuhan. Tapi dalam realitanya orang yang membaca belasan kali, orang yang sudah baca puluhan kali, bahkan saya dengar katanya ada yang sudah 100 kali lebih, meskipun umurnya sudah 100 tahun juga gitu. Ya kembali lagi,
kita membaca firman Tuhan itu tidak pernah akan bosan, teman. Karena apa? Karena makna di dalam firman itu yang selalu hidup, selalu berubah, teman. Jadi kitab yang sama, ayat yang sama, pasal yang sama gitu ya, ayat yang sama itu bisa beda artinya, teman. Jadi kitab yang sama, pasal yang sama, ayat yang sama, dibaca sekali dengan dibaca 2 kali, 3 kali, sampai belasan kali, ini maknanya selalu berbeda, teman. Begitupun waktu kita membaca sampai puluhan kali, teman-teman, ya maknanya juga akan berbeda lagi. Bahkan kalau sampai ada yang bisa baca sampai 100 kali lebih katam gitu, ya akan berubah terus. Nah, itu hebatnya firman Tuhan tuh itu, teman-teman. Tapi kalau kita bicara hukumnya hukum duniawi, ya rasanya lama-lama kita hafal, teman-teman. Ya bagaimana bunyinya hukum itu hafal gitu. Nah, ini bedanya antara firman Tuhan dengan hukum duniawi, itu bedanya begitu, teman. Kalau yang namanya hukumnya Tuhan adalah ya hukum-hukumnya rohani gitu. Tapi kalau yang di duniawi ya hukum-hukumnya ya hukumnya duniawi gitu. Jadi beda sekali, teman-teman harus ngerti itu. Nah, ini saya sebelum masuk ke draft, teman-teman, maksudnya apa sih gitu manusia lama menjadi manusia baru, saya coba baca dulu dasarnya, teman-teman, dari kitab Efesus. Coba teman-teman baca kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, teman-teman. Kitab Efesus pasal 4 ayatnya 17 sampai 32. Perikopnya ini kebenaran, teman-teman. Jadi saya banyak sekali nerima di WA saya ucapan selamat tahun baru. Kok saya dapat impresi pagi ini juga bagaimana untuk men-sharingkan masalah manusia baru, teman-teman. Jadi kok berganti ya? Ya saya nggak ngerti, mudah-mudahan semua itu kan tidak ada barang kebetulan gitu. Jadi mungkin buat saya pribadi juga Tuhan tekankan untuk saya lebih mampu menjadi manusia baru dengan lebih meninggalkan manusia lama kita untuk saya. Tapi kalau untuk keluarga saya dan teman-teman saya, ya mudah-mudahan yang belum tahu akan maksud manusia lama manusia baru itu, dengan mendengar sharing pagi ini bisa jadi minimal mengertilah, teman-teman, bahwa maksudnya dari firman di kitab Efesus pasal 4 17 32 dan kitab Matius pasal 7 15 28 ini maksudnya manusia baru itu seperti ini. Dan syukur-syukur keluarga saya atau teman saya ada yang tergerak gitu, ya langsung berubah bagaimana untuk benar-benar belajar dari berubah hidup dari manusia lama menjadi manusia baru. Syukur-syukur bisa seperti itu, teman-teman. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, teman-teman, kalau camkan ayat 17 dan 18, di sini kan saya sering katakan, ya apabila kita tidak hidup dengan dasar gitu, ya firman-firman Tuhan, ya dianggapnya oleh rohani ya kebodohan, teman-teman. Tapi bagi duniawi, apabila kita hidup dengan perintah peraturan firman Tuhan, kebenaran perintah peraturan firman Tuhan, jadi sama aja. Duniawi juga akan anggap bahwa orang rohani itu bodoh gitu. Jadi memang antara duniawi dan rohani itu memang sangat terbalik, teman-teman. Permasalahannya setelah kalau kita bicara belum mengenal atau kita hanya sekedar tahu gitu, kita belum mengenal lebih dalam, kita belum mampu mengerti lebih dalam gitu, ya mungkin pilihan hidup duniawi atau rohani itu tidak terlalu bisa diperbandingkan, teman-teman. Tapi kalau bagi kita yang sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, sudah lebih mampu mengenal firman Tuhan, sudah berani melakukan firman Tuhan, nah satu saat akan kebentur, teman-teman, akan harus memilih hidup. Apakah kita pengen hidup dengan cara duniawi atau kita hidup dengan cara rohani? Nah, ini jadi bisa timbul kebimbangan lagi, teman-teman. Jadi tidak, Tuhan kategorikan di sini tidak orang yang cukup mengenal dan mengerti firman Tuhan saja yang dianggap benar gitu, tapi yang melakukan firman Tuhan itu dianggap benar. Nah, waktu melakukan firman Tuhan itu bagi orang yang sudah mengenal dan sudah mengerti pun akan menjadi dilema, teman. Karena waktu kita putuskan kita melakukan firman Tuhan, itu syarat-syarat kondisinya itu kan harus disesuaikan dengan yang kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan itu adalah meninggalkan duniawi, teman-teman.
Jadi beda prinsip kalau yang namanya duniawi sih, bagaimana kita mengumpulkan harta benda sebanyak mungkin gitu. Tapi kalau dari sisi rohani kebalik teman, harta benda itu hanya bisa digunakan sebagai tambahan apabila kita satu saat menjadi alat Tuhan. Ya waktu kita mengajarkan firman Tuhan, nah waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita butuh dana teman-teman untuk bisa bagaimana menyelamatkan lebih banyak lagi. Bagaimana kita dipakai oleh Tuhan Allah gitu. Seperti halnya Nabi Isa dipakai Tuhan Allah ya sebagai sulungnya kita juga sama untuk bisa menjadi alat Tuhan menyelamatkan sesama kita. Tuhan cuman perlu harta benda, hal-hal duniawi itu cuman untuk itu saja teman. Tuhan tidak pernah menganjurkan bagaimana kita mencari sebanyak-banyaknya sampai kita lupa mengumpulkan bekal akhirat gitu. Mencari sebanyak-banyaknya sampai naruh pun bingung gitu, hartanya naruh di mana. Kenapa Tuhan tidak anjurkan itu? Karena memang semua yang dikumpulkan berupa harta duniawi itu kan Tuhan bilang kan akan ditinggalkan teman. Pada umur 70-80 tahun setelah kita meninggal dunia, harta benda tadi juga tertinggal kok. Tidak ada satupun yang terlalu di dunia. Bahkan kalau kita dengan pola pikir, nanti kan yang nerima anak cucu kita. Nah problemnya Tuhan juga ingatkan, emangnya anak cucu kita mampu gitu ngelola harta benda yang kita peroleh itu. Apakah benar melalui harta benda yang kita peroleh untuk anak cucu kita bisa menjadi satu landasan mereka hidup bisa benar? Bisa malah bikin rusak loh. Gara-gara harta benda yang kita wariskan kepada mereka gitu, malah merekanya rusak. Anak kita jadi rusak, cucu kita jadi berantakan semua gitu. Kenapa? Karena kategorinya dari kacamata kekal, dari kacamata kebenaran Tuhan. Orang yang hanya bicara sukses duniawi, ya hanya bahagia duniawi, hanya bisa memenuhi hal-hal duniawi, itu bukan kebenaran yang Tuhan maksud teman-teman. Ya itu justru kesalahan karena itu yang menjadi jerat gitu, menjadi beban untuk bisa kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, karena memang bertentangan semua teman-teman. Nah ini jadi kita juga mesti hati-hati, jangan sampai istilahnya kita mengorbankan harta benda itu ada gunanya loh untuk wariskan ke anak cucu kita. Iya, kembali deh, yang kita mau wariskan itu apa gitu ya, apakah memang yang cuma kaitannya dengan harta benda yang terkait dengan bekal-bekal duniawi gitu, atau kita mau siapkan hal-hal rohani gitu ya, bagaimana mengenal firman Tuhan, bagaimana melakukan firman Tuhan, bagaimana mengerti firman Tuhan, itu kan bekal-bekal rohani teman yang kita mau wariskan kepada anak cucu kita apa teman. Nah kalau kita benar taat Tuhan, kita mengerti akan Tuhan itu yang saya sering katakan, Tuhan itu kan yang paling intinya setiap manusia kan punya beban teman, bahwa yang namanya kalau kita urut gitu ya, yang namanya kita dibawa sebagai anak-anak ke orang tua itu harus menghormati teman-teman. Kalau kita naik satu langkah lagi, istri terhadap suami ya harus tunduk, suami kepada istri ya harus mengasihi gitu. Anak-anak ke orang tua ya harus menghormati. Tapi sebaliknya orang tua terhadap anak-anak, nah ini kadang-kadang lupa teman. Orang tua terhadap anak-anak yang Tuhan perintahkan yang nomor satu, hanya satu-satu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada orang tua untuk anak-anaknya, itu bagaimana menuntut anak-anaknya untuk bisa hidup di jalan kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki. Berarti kan bagaimana caranya orang tua itu bukan mewarisi harta benda, bukan mewarisi bekal-bekal duniawi, tapi yang nomor satu itu adalah bagaimana mewarisi kebenaran firman Tuhan teman-teman. Itu satu. Kedua, bekal-bekal rohani itu harus diwariskan, dituntun, dibimbing gitu, untuk bisa anak cucu kita mendapatkan ya bekal akhirat tadi teman-teman. Nah hal-hal seperti ini kadang-kadang apabila orang dunia, ya itu nggak aneh kalau orang bicara berkeyakinan dalam arti kata sudah beragama tapi pengenalan akan pribadi Tuhannya kurang, ya pengenalan akan firman Tuhannya kurang. Dan timbulnya begitu teman-teman, itu ya ke diri sendiri juga seolah-olah sudah Tuhan-Tuhanan, padahal sih kalau menurut versi Tuhan ya sama sekali Tuhan tidak kenal teman-teman. Boleh saja gitu orang dunia, orang berkeyakinan beranggapan bahwa saya percaya Tuhan kok, saya mengenal Tuhan, tapi dalam realitanya kalau kita lihat dari posisi Tuhan terhadap orang dunia atau Tuhan terhadap orang-orang berkeyakinan, pertanyaannya apakah Tuhan kenal kita gitu ya, apakah Tuhan memang
memang mengenal kita dan apakah Tuhan menganggap kita ini benar. Nah itu kalau dari persepsi Tuhan jadi terbalik teman-teman. Jadi mestinya kita koreksi diri, jangan cuman saya sih sayang, saya sih cinta, saya sih yakin kok percaya Tuhan, saya kenal firman Tuhan, saya baik-baik melakukan apa yang diperintah dan peraturan. Ya itu kan dari versi kita gitu. Tapi kalau dari versi Tuhannya, teman-teman pernah mikir enggak? Ya itu yang Tuhan katakan di firman-Nya kan, jangan cuma Tuhan aja gitu. Ya bukan orang yang Tuhan-Tuhanan itu yang dianggap benar oleh Tuhan. Yang dianggap oleh Tuhan benar itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan meskipun tidak bertuhan-tuhanan terus loh, tidak Tuhan-tuhanan terus, tapi melakukan firman Tuhan. Itu lebih baik, lebih benar daripada orang yang bertuhan-tuhanan terus-terusan mengucapkan Tuhan tapi sama sekali tidak melakukan firman Tuhan. Nah, tidak melakukan firman Tuhan karena hanya tahu akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, bukan kenal, teman. Padahal kalau sudah kenal pun belum tentu bisa melakukan firman Tuhan kalau tidak mampu mengerti firman Tuhan. Mengenal dan mengerti firman Tuhan pun belum tentu teman-teman bisa melakukan firman Tuhan selama tidak menghidupkan roh Tuhan untuk berani gitu, beriman melakukan firman Tuhan. Jadi kaitannya panjang teman-teman. Kuncinya kalau kita mau katakan kita itu adalah mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, ya kuncinya itu ya kita memang harus mengenal firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan, kita harus mengerti bahwa ada roh Tuhan yang harus dihidupkan, dan kita harus mengerti bahwa yang namanya untuk melakukan firman Tuhan itu butuh firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidupnya, dan butuh roh Tuhan sebagai kompas untuk mencapai peta tersebut. Dan jadi itu baru keluar iman, teman. Nah, iman itu disimpulkan, iman itu akan makin tinggi teman-teman apabila kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita mampu mengerti firman Tuhan, kita menghidupkan roh Tuhan. Nah, otomatis teman-teman, iman itu ada. Nah, dari iman ini kita jadi berani melakukan firman Tuhan. Urutannya mungkin seperti itu teman-teman. Nah, ini saya coba lanjut teman-teman. Jadi maksudnya manusia baru itu seperti itu teman-teman. Dan pengertian yang gelap, jauh. Jadi kalau kita bicara sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan mereka kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah serta segala macam kecemaran. Tetapi karena bukan demikian, karena kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Nabi Isa, firman Tuhan gitu. Karena kamu telah mendengar tentang Nabi Isa atau firman Tuhan tersebut, dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam firman Tuhan tersebut, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan gitu. Jadi kita harus meninggalkan cara-cara hidup lama kita, teman, karena dianggap cara hidup lama kita tidak mengerti akan firman Tuhan, ya otomatis disebutnya menyesatkan gitu. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau kita lihat firman di ayat 26 teman-teman, disimpulkan kalau memang sekali-kali kita marah karena untuk kebenaran, itu firman juga tidak melarang, dan kita boleh-boleh aja marah. Nah problemnya, apakah bisa nggak waktu maghrib gitu, waktu maghrib marahnya kita sudah hilang gitu. Nah ini parameternya itu. Jadi kalau pagi, siang, sore masih marah, tapi begitu maghrib, ya firman katakan bisa nggak sih ya sebelum matahari terbenam itu ya padam gitu, kemarahan kita padam. Itu cuma syaratnya itu saja teman. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras
dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perasaan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari yang penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam firman Tuhannya telah mengampuni kita gitu. Nah ini kalau kita melihat manusia baru kita, akhirnya ujung-ujungnya ya butuh perubahan karakter, teman. Nah karakter yang menjadi buah itu yang tadi kita sudah jadi kehilangan egoisnya kita, teman. Kita hidup itu bagaimana tidak berpikir untuk kita pribadi, tapi bagaimana kita hidup untuk kepentingan sesama kita. Kunci akhirnya di situ, teman. Makanya tadi dikatakan apabila kita simak firman Tuhan secara total gitu, Tuhan itu sangat menghendaki kita itu bagaimana tidak hanya melakukan firman Tuhan yang sifatnya individu kita saja, teman-teman, tapi Tuhan juga ingin kita mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Ya, apa sih bedanya melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan? Kalau secara rohani, teman-teman, melakukan firman Tuhan, ya akan masuk menjadi warga surga di dalam surga gitu, warga surga atau rakyat jelata di dalam surga itu apabila kita melakukan firman Tuhan. Tapi apabila kita mengajarkan firman Tuhan, teman, kita itu masuk ke dalam surga tidak hanya sebagai warga surga, tidak hanya sebagai rakyat jelata dalam surga, tapi kita ini menjadi timnya Tuhan, menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, teman. Bedanya di situ, teman-teman. Jadi di surga itu kita nggak pernah kategorikan seperti di dunia ada kerajaan, ada republik, dan ada lain-lain. Ya di surga itu cuma adanya kerajaan saja, teman. Karena apa? Karena memang turun-menurun, Tuhannya tidak bisa ganti gitu. Kita aja kan manusia atau malaikat kan tidak bisa ganti Tuhan sebagai Tuhan gitu. Jadi makanya dikategorikan kerajaan, sehingga kita paling bisa ya masuk dalam kerajaan surga gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi kembali lagi, teman-teman, diingatkan bahwa kita ini punya tugasnya bukan cuma melakukan firman Tuhan, teman-teman, tapi Tuhan harapkan kita itu bisa mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Nah ini yang mesti keluarga saya dan teman-teman harus tahu, bahwa Tuhan itu masih nunggu-nunggu kita. Jangan anggap bahwa kalau melakukan firman Tuhan itu cukup. Melakukan firman Tuhan itu kalau saya kategorikan adalah konsumen firman, di mana ya hasilnya untuk individu kita pribadi lebih baik sih, teman-teman, daripada tidak melakukan firman Tuhan, tidak masuk ke dalam surga gitu. Itu kan lebih bahaya. Tapi alangkah lebih sempurnanya lagi, alangkah akan serupa dengan Nabi Isa sebagai sulung kita, alangkah akan menjadi sempurna seperti yang Tuhan Allah rancang dan kehendaki bagi kita apabila kita mengajarkan firman Tuhan. Nah cuman mengajarkan firman Tuhan itu saya seringkali katakan mengajarkannya bagi mentor rohani atau rohaniawan dibanding dengan kita sebagai orang yang ada di marketplace di dunia sekuler, itu kan beda, teman. Kalau kita di marketplace di dunia sekuler, baik itu pengusaha apapun juga, baik itu karir apapun juga, baik itu buruh apapun juga, ya kunci satu, teman, bagaimana kita ya cuman bisa tidak mengajarkan teori rohani, kita tidak mengajarkan teologi, tapi kita lebih memberitakan kesaksian hidup kita, teman-teman, yang bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Ya paling bisa kita lakukan seperti itu, teman. Dan itu memang tugas utama kita dari Tuhan, ya cuma itu, teman-teman. Kita nggak perlu bertanggung jawab terhadap menjelaskan kaitan antara firman ke firman, karena memang itu tugasnya mentor rohani, bukan tugasnya kita gitu. Kalau kita sudah malah mempelajari kelewat dalam ke situ, yang dikhawatirkan kita malah bentrokan dengan mentor rohani dan rohaniawan. Saya lebih nyarankan apabila ada sharing seperti saya begini, yang ditangkapnya bisa salah, bisa benar, bisa sesuai, bisa tidak, ya coba di-sharingkan kembali ke mentor rohani masing-masing kan, kepada rohaniawan masing-masing gitu. Nggak perlu harus debat dengan saya, ya silakan di-sharingkan dengan mentor rohani atau dengan rohaniawan. Kalaupun input saya, sharing saya tidak benar, ya Tuhan juga bisa benarkan. Apabila sharing saya benar, ya mungkin Tuhan bisa maksudkan gitu. Jadi memang tidak ada yang salah. Yang penting selama kita sharing gitu, ya memang
ya bukan untuk kepentingan apa-apa, cuman memang kita terdorong ya untuk bergerak menjadi alat Tuhan. Cuman itu aja teman-teman. Nah, teman-teman coba pikirkan lagi. Ini saya coba lanjut aja teman-teman dengan kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasal 7. Kitab Matius pasal 7 ayatnya 15 sampai 28 teman-teman. Matius pasal 7 ayatnya 15 sampai 28. Perikopnya teman-teman, hal pengajaran yang sesat. Ini perikopnya gitu-gitu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buat. Nah ini teman-teman, ini kalau firman di ayat 15 ingat begini, saya kadang jadi bingung, ini bagaimana ya kita-kita yang diajar sebagai umat atau jemaat gitu. Ya ada ketemu firman di kitab Matius pasal 7 ayat 15, bunyinya begitu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi kan orang yang mengajar kita sebenarnya. Nabi-nabi itu kalau pakai bahasa sekarangnya adalah ya rohaniawan atau mentor rohani kita gitu. Tapi di sini firman ingatkan bahwa nabi-nabi itu ada yang palsu dan ternyata tuh ada nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah ini berarti kan apakah yang namanya nabi-nabi itu kalau kita cerminkan menjadi mentor rohani atau rohaniawan, selama mentor rohani atau rohaniawan itu mengajarkan kebenaran firman Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan, nah itu berarti kan yang apakah yang disebut serigala itu teman-teman. Nah ini coba kita koreksi diri teman-teman. Apakah kita mengenal dan mengerti bahwa mentor rohani kita atau rohaniawan kita itu tidak mengajar kita sesuai dengan firman Tuhan? Nah ini kembali kita harus menguasai firman Tuhan teman. Selama kita tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan, kita akhirnya tidak mengerti, tidak mengenal bahwa mentor rohani dan rohaniawan ini sesat atau tidak gitu. Tapi firman di Matius pasal 7 ayat 15 mengingatkan itu teman-teman, supaya kita ini harus waspada gitu. Kita yang bukan mentor rohani dan rohaniawan itu harus waspada. Apakah mentor rohani dan rohaniawan yang ada di dalam komuniti kita itu benar-benar enggak mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan? Nah kita mesti berarti harus mengenal dan mengerti firman Tuhan teman. Baru bisa kita ketemu mentor rohani ini serigala atau bukan serigala, rohaniawan ini benar atau salah gitu. Nah ini yang harus dicamkan oleh kita sebagai orang-orang yang di marketplace di dunia sekuler teman-teman. Ya harus hati-hati bahwa mentor rohani dan rohaniawan pun bisa salah, bisa sesat apabila mereka tidak mengajarkan kita dengan dasar-dasar firman Tuhan itu teman-teman. Nah dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa atau yang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan Tuhan Allah, perintah Tuhan Allah, atau kalau di Nasrani disebutnya Bapa teman-teman, yang di sorga gitu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan tadi yang saya katakan teman-teman, apakah kalau kita percaya bahwa kita percaya Tuhan, kita sudah mengenal firman Tuhan, itu kan dari persepsi kita, dari sisi kita terhadap Tuhan. Tapi kalau kita balik misalnya dari posisi Tuhan terhadap kita, ya seperti di ayat 23 ini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu,
nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ini kembali lagi teman, kata-kata di ayat 23 ini bisa timbul apabila kita tidak melakukan firman Tuhan teman. Apabila kita melakukan firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan katakan seperti ini tuh, karena kita melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, baik itu orang yang berkeyakinan atau orang dunia, ya dianggapnya bisa sesat teman-teman. Bisa-bisa Tuhan tidak kenal kita sama sekali, padahal kitanya merasa kenal gitu. Nah, ini kalau disambung, ada dua macam dasar teman-teman. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah ini coba bayang-bayang, orang mendengarkan aja masih salah gitu. Yang disebut benar itu yang melakukan. Jadi di firman ini di ayat 26 katakan bahwa kalau kita sudah mendengar firman pun apabila kita tidak melakukan, yaitu dianggapnya melakukan kesalahan dan kebodohan gitu. Nah kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya gitu. Nah, kesan pendengar teman-teman. Dan setelah Nabi Isa mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Nabi Isa mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka gitu. Jadi kenapa Nabi Isa dianggap bisa lebih takjub didengar akan memberitakan kebenaran? Ya karena kembali lagi teman, Nabi Isa itu menyampaikan pemberitaan kebenaran firman itu bukan dari Nabi Isanya loh, tapi Roh Tuhan gitu, kuasa Roh Tuhan, kuasa yang dari Tuhan Allah yang melalui Nabi Isa itu yang dipakai alatnya sebagai kuasa Tuhan itu ya itu. Jadi akhirnya waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan itu ada kuasa yang dari Tuhan Allah, dari Roh Tuhan tadi itu. Dan banyak orang yang memberikan orang, terutama di sini dikatakan orang-orang ahli Taurat, berarti orang-orang yang beragama Yahudi yang menyampaikan firman Tuhan itu hanya dengan kekuatan dari pikiran perasaan kehendak sendiri teman, bukan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan dari kuasa yang dari Tuhan Allah gitu. Nah ini yang tidak punya kuasa akhirnya tidak menakjubkan. Jadi Tuhan, kita harus belajar seperti Nabi Isa karena firman Tuhan katakan bahwa kita itu adalah sulung. Nabi Isa adalah ada sulung kita. Maksud dari firman itu adalah kita ini harus mampu gitu, harus mampu bisa mengerjakan apa yang Nabi Isa lakukan sebagai sulung kita gitu. Karena perlengkapan di kita sudah ada semua teman. Tuhan sudah bekalin firman Tuhan, Tuhan sudah bekalin firman Tuhan gitu. Ya tinggal masalahnya yang beda dengan Nabi Isa kan, Nabi Isa wafat untuk kita menebus dosa kita. Nah kita juga sama, bukan wafat fisiknya, tubuhnya, dagingnya, tapi kita bisa nggak wafat dalam artinya mematikan nafsu dunia kita gitu ya apa sih, jadi keinginan duniawi kita itu bisa nggak dilepaskan, ditinggalkan, bahkan dibunuh gitu, supaya kita bisa tidak tercengkeram oleh nafsu dunia, oleh yang namanya jadi kebahagiaan duniawi, oleh karena kesusahan duniawi. Nah ini yang benar-benar dibenci oleh orang dunia dan orang rohani itu kok kenapa mikirnya begitu? Kalau orang dunia kan malah lagi berebut gitu, berlomba-lomba mengumpulkan harta benda. Tapi kalau orang rohani itu malah diajarnya kebalik gitu. Nah ini yang apalagi kalau orang rohani diajarnya itu sudah terbalik dari duniawi, tidak terlihat lagi teman, pengharapan bahwa keselamatan di akhirat, yang namanya damai sejahtera di akhirat, yang namanya masuk ke dalam surga atau menjadi anggota kerajaan surga di surga nanti itu kan nggak kelihatan semua teman. Tapi kalau bicara orang dunia, dia kan lebih senang yang terlihat, harta benda terlihat, bisa pakai barang mewahnya terlihat, yang bisa mau makan enak dimanapun juga terlihat mampu. Itu kan nyata semua ya, yang namanya hartanya berjibun banyak, mobilnya sudah nggak kira-kira, harga bajunya udah bukan cerita puluhan ratusan ribu tapi sudah juta dan belasan sampai puluhan juta. Mobil juga bukan cuman ala kadarnya yang mungkin di bawah 1 M, tapi yang belasan miliar, yang puluhan miliar. Ya itu
Semua orang dunia kan ngelihatnya nyata. Rumahnya itu bukan cuma papan saja, tapi sudah segede istana gitu. Semua gitu. Semua itu yang dianggap orang duniawi itu dianggap benar, teman. Tapi di secara rohani itu malah dianggap sebagai beban gitu, mencengkram. Bahkan tadi saya katakan, apabila dari sisi rohani ceritanya kita harus punya harta untuk mewariskan, ya kembali yang diwariskan apa gitu loh ya. Apakah yang diwariskan itu cuma harta-harta duniawi gitu. Nah, harta duniawi itu menjamin enggak bahwa anak cucu kita bisa mengenal kebenaran, mendapatkan bekal-bekal akhir. Nah, ini semua tanda tanya gitu. Ini saya sudah bacakan di kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, dan saya sudah bacakan di kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 28, teman. Nah, ini saya coba masuk ke dalam draft saya aja, teman-teman. Kitab Efesus pasal 4 17. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal dan dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia adalah pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan mereka, di mana perasaan mereka tumpul sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan serahkan dalam segala kelemahannya gitu. Jadi ini teman-teman, yang bahaya itu ini gitu. Kitab Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 21, teman-teman. Bagi kita yang sudah secara formal terima Tuhan, atau mungkin secara Nasrani disebutnya sudah dibaptis, teman-teman. Seharusnya gitu kita benar-benar dapat mengenal dan mengerti serta melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan. Jadi jangan sampai cuma berhenti karena sudah formality terima Tuhan, ya sudah, berarti segala macam boleh pasif, nanti Tuhannya yang aktif sendiri. Kan nggak bisa, teman-teman. Jadi Tuhan boleh mengundang kita, Tuhan boleh memilih kita gitu. Tapi kan kembali kita juga punya hak prerogatif untuk mau atau memilih, kita mau mentaati perintah dan peraturan firman Tuhan. Itu kan ada di kita, teman-teman. Jadi nggak bisa pasif. Makanya lebih baik kita setelah kita dibaptis, kita terima Tuhan secara formality, yang kita harus ikuti dengan bagaimana berusaha untuk mengenal firman Tuhan, bagaimana untuk mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana untuk berani melakukan firman Tuhan. Itu harus di follow up, teman-teman. Ya kembali lagi, jadi urutannya harus kenal firman Tuhan, tidak hanya tahu, harus kenal, harus lebih dalam mengenal, sehingga mampu mengenal dari pikiran perasaan kita sendiri bahwa di dalam firman Tuhan itu ada 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Ada roh Tuhan di situ, roh Tuhan mesti dihidupkan di dalam roh kita sehingga timbul keberanian beriman untuk bisa melakukan firman Tuhan. Urutannya gitu, teman. Jangan berhenti cuma dibaptis selesai gitu, anggapnya pasti selamat gitu. Kitab Efesus pasal 4 22 sampai 24. Melakukan firman adalah menanggalkan manusia lama kita yang hidup dengan parameter duniawi, sukses dan bahagia serta penuhi nafsu-nafsu duniawi, menjadi manusia baru yang harus hidup sesuai kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman dan dalam kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini kita, firman Tuhan mengendaki seperti ini, teman-teman. Kitab Matius pasal 7 ayat 19 sampai 20, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan kenal mereka. Manusia baru adalah orang yang melakukan firman sampai terlihat hasil buah yang berupa perubahan karakternya, teman-teman. Jadi kalau kita pengen tahu sampai ke titik apa sih kita berubah gitu, ya sampai perubahan karakter kita, teman-teman. Karakter kita itu yang diumpamakan metamorfosa itu, dari karakter kita seperti ulat menjadi kepompong gitu, ujian cobaan kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kita bicara pengen gampangnya karakternya lama kita itu seperti ulat, ya gampangnya gitu, teman. Ulat itu istilahnya makan aja sudah daunnya dan merusak gitu, teman. Kepompong itu adalah bagaimana kita menghadapi ujian cobaan dalam kehidupan ini. Nabi Musa itu mengalami ujian cobaan hidup 40 tahun loh, teman, di padang rumput, bukan di padang gurun gitu. Ya, Nabi Musa itu hidup 40 tahun di istana, 40 tahun diajar oleh Tuhan, diuji coba di padang rumput, dan 40 tahun prakteknya, teman, prakteknya di padang gurun gitu. Jadi Nabi Musa itu 40 tahun, teman, mengalami proses itu. Saya pribadi mengalami 20 tahun, teman, dari tahun 2000 sampai 2020. Nabi Musa lebih lama lagi, 40 tahun gitu. Nah, ini yang mesti kita
pelajari bahwa ya kita di masa kepompong itu adalah proses uji coba kita, teman. Bagaimana berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, waktu kita berhasil menjadi kupu-kupu, teman, makanan kupu-kupu itu udah beda dengan ulat, teman. Jadi makanan kupu-kupu itu adalah madu, sari madunya bunga gitu. Dimana waktu dia mengambil bunga pun tidak dirusakin namanya si bunganya gitu. Malah bisa menghasilkan penyerbukan. Nah, itu karakter yang sangat berbeda ulat dan kupu-kupu itu bisa menjadi cerminan karakter kita manusia lama menjadi manusia baru, teman. Mudah-mudahan bisa tertangkap gitu. Kitab Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Tuhan, Allah yang di surga. Jangan hanya kenal dan jangan hanya mengerti firman saja, tapi kita harus melakukan firman-Nya. Nah, ini perlu diingat gitu. Jangan mengenal saja, jangan mengerti saja, jangan cuma mendengar saja gitu, tapi melakukan firman Tuhan. Lah yang konyol manusia dunia dan berkeyakinan tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan, tapi seolah-olah timbul kesan bahwa dia sudah benar, dia sudah percaya Tuhan, sayang Tuhan, dan dia sudah melakukan firman. Padahal kalau kita bercermin sendiri, ya itu cuman apa sih, cuman tahu gitu, bukan kenal, bukan mengerti, bukan melakukan, cuman tahu. Kalau tahu ya tidak mungkin mengenal, tidak mungkin mengerti, tidak mungkin berani melakukan. Itu urutannya kembali ke situ, teman. Kitab Matius pasal 7 ayat 28 sampai 29. Tuhan rancang dan kehendaki kita tidak sebagai pelaku firman saja, tapi kita juga ajarkan firman Tuhan dengan belajar ajarkan firman dengan kuasa dari Roh Tuhan, sehingga yang diajar dapat menerima ajaran Tuhan dengan puas gitu, dengan dalam hati itu merasa puas meskipun kita yang menyampaikan ajaran Tuhan itu gitu. Ya Tuhan kan jadikan kita sebagai alatnya Tuhan, teman, untuk mengajarkan firman Tuhan. Nah, ini kembali lagi tadi saya katakan ada satu titik, teman-teman. Bukan istilahnya seperti orang dunia bicara tahu aja sudah seolah terkesan percaya dan kenal Tuhan. Kita harus lebih kenal Tuhan beneran, kita harus mampu mengerti firman Tuhan beneran, kita harus benar-benar mampu melakukan firman Tuhan beneran. Nah, tidak berhenti di situ, teman-teman. Apabila kita sudah benar-benar berani dan mampu melakukan firman Tuhan, ternyata Tuhan tidak berhenti cuma kita melakukan firman Tuhan, tapi bagaimana Tuhan mengharapkan kita menjadi alat Tuhan dalam hal mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Nah, mengajarkan firman Tuhan itu berarti bukan cuma bebannya mentor rohani atau rohaniawan. Mengajarkan firman Tuhan itu adalah bebannya kita juga sebagai pengusaha, sebagai orang karir, sebagai orang buruh gitu. Itu harus, teman-teman, harus mengajarkan firman Tuhan. Bentuk pengajarnya bukan teori rohani atau teologi, tapi cukup, teman-teman, mengajarkan dengan cara memberitakan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, dan juga bagaimana memberitakan kesaksian hidup kita, teman-teman, waktu melakukan firman Tuhan tersebut kepada ya sesama kita gitu. Itu loh yang Tuhan minta, kita itu menjadi alat Tuhan, bukan cuma melakukan firman Tuhan untuk individu kita, tetapi bagaimana mengajarkan firman Tuhan dengan cara memberitakan kebenaran hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan kepada sesama kita, dengan tujuan sesama kita pun akan mengalami ya apa seperti yang kita lakukan gitu. Ya dia akan melakukan firman Tuhan juga. Nah, di antara sesama kita diharapkan Tuhan kembali bagaimana sesama ini menjadi kita lagi, teman-teman. Menjadi bukan cuma melakukan firman Tuhan, tapi mengajarkan firman Tuhan. Yang Tuhan harapkan kepada kita sebagai manusia cuman itu, teman-teman. Tuhan itu tidak pernah ada minta-minta yang lain tuh. Tuhan itu cuma minta itu karena ada tatanan Tuhan yang memang Tuhan tidak bisa paksa kita gitu. Makanya Tuhan bisa berharap ke kita hanya dua, bagaimana kita melakukan firman Tuhan, dan yang terbaik itu bagaimana mengajarkan firman Tuhan. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.